Halo, perkenalkan nama saya Dewi Ningsih Simanung Khalid. Saya dari SMA Negeri 1+Matawali Pandan dengan judul penelitian analisis pengaruh media sosial dalam penyebaran dan peningkatan populasi LGBT remaja hingga memicu perubahan sosial kultural. Apa pendapat kamu mengenai LGBT? LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini mulai sering digunakan pada tahun 90-an oleh sekelompok orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bagaimana tanggapan kamu mengenai konten-konten dan informasi yang tersebar di media sosial mengenai LGBT? Atau tentang aplikasi dan situs web yang memuat mengenai cerita dan series fanfiction bertema pasangan sesama jenis? Saya menyebar angket ke grup-grup Fujoshi. Fujoshi merupakan para penggemar cerita-cerita yang membahas mengenai pasangan sesama jenis. Kamu lebih suka membaca atau menonton cerita LGBT? 46,2% mengatakan mereka lebih suka menonton, sedangkan 53,8% mengatakan mereka lebih suka membaca. Kamu menonton film atau series BXB di mana? Telegram menjadi tempat paling banyak disebutkan sebagai tempat mereka menonton film atau series mengenai BXB. Di mana kamu membaca cerita BXB? Wattpad menjadi aplikasi paling banyak disebutkan sebagai tempat mereka membaca cerita BXB. Di usia berapa kamu tahu mengenai LGBT? Usia paling muda adalah 6 tahun, 3 orang pada usia 11 tahun, dan masing-masing 2 orang pada 8 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dan 15 tahun, lalu diikuti pada usia 8-20 tahun. Apakah media sosial mempengaruhi pola pikir remaja mengenai LGBT? Seperti yang dimuat di dalam angket tadi, bahwa para remaja mengetahui mengenai LGBT pada usia 11 tahun hingga 20 tahun, dari 6 tahun sampai 20 tahun juga. Di usia itu mereka memiliki pubertas yang sangat tinggi, rasa penasaran mengenai seksual sangat tinggi. Mereka akan sangat tertarik mengenai seksualitas yang dianggap berbeda dan tidak sesuai norma yang biasanya mereka dengar. Di usia itu, pemikiran mereka juga menjadi sangat labil dan tidak teratur. Di mana di usia itu adalah pola pembentukan psikologis mereka, pola pembentukan pemikiran mereka. Media sosial menjadi tempat mereka menemukan mengenai LGBT tersebut. Jadi artinya, media sosial adalah tempat yang mempengaruhi pola pikir remaja mengenai LGBT. Di usia-usia tersebut, mereka sangat tertarik mengenai orientasi seksual yang dianggap berbeda. Dan di usia tersebut adalah usia di mana pola pembentukan pemikiran psikologis mereka, pembentukan karakter mereka dibentuk dengan sangat intens. Sedangkan media sosial adalah media yang sangat lengket dengan remaja sekarang ini. Apa pergeseran sosial kultural yang akan terjadi seiring dengan bebasnya kaum LGBT di media sosial? Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi pada bagaimana media sosial mempengaruhi pola pikir remaja yang sudah dibentuk oleh media sosial mengenai LGBT tersebut akan mempengaruhi sosial kultural di masa depan. Remaja-remaja sekarang di masa depan akan menjadi orang tua dan masyarakat. Di mana masyarakat di masa depan akan mulai menormalkan tentang LGBT ini. Dikarenakan angket yang saya sebar ketika saya bertanya mengenai apa pendapat kamu mengenai LGBT di kehidupan nyata, mereka menjawab itu adalah hal yang normal dan mewajarkan hal tersebut. Kebanyakan dari mereka mewajarkan hal tersebut, walaupun mereka tahu itu tidak benar dan bersifat negatif. Dengan itu, pola pikir mereka sudah terbentuk bahwa di masa depan mereka akan menganggap bagaimana LGBT tersebut adalah hal yang normal. Jadi kesimpulannya adalah, media sosial memberikan dampak bagi pembentukan pola pikir remaja mengenai LGBT, seiring dengan itu juga akan besar kemungkinan terjadi pergeseran sosial kultural di masa depan mengenai pandangan norma masyarakat mengenai orientasi seksual. Sebagai saran, peran orang tua, masyarakat, dan tenaga pendidik sangat diperlukan dalam memberikan edukasi pada anak sejak dini. Hal ini dilakukan demi menghindari anak-anak dan remaja mendapat informasi yang salah dan menghindari self-diagnosis pada mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat.